Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfarid bil ijad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal rasyad wa ba'd. Mari kita awali kajian mampir ini dengan kita mengirimkan Al-Fatihah kepada sanad silsilah yang telah tercantum di grup Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan khususan ila arwahi Kiai Ahmad Dhafir Zuhri wa ila Kiai Wahid Zaini wa ila arwahi Kiai Zaini Mun'im wa ila arwahi Kiai Hashim Asari wa ila Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani wa ila Syekh Muhammad Idrus Al-Butuni wa Syekh Arsyad Al-Berinjari wa Syekh Abdus Samad Al-Palimbangi wa Syekh Kiai Khalil Al-Bangkalani wa Syekh Mahfud At-Turmusi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Khatib As-Sambasi wa Sayyid Zaini Dahlan wa Sayyid Ahmad Ad-Dardir wa ila Sayyid Ahmad Marzuki wa ila ruhi Syekh Muhammad Asy-Syafi'i Al-Fudali Syekh Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fudali wal Imam Muhammad Ad-Dasuki wal Imam Ibrahim Al-Bajuri wal Imam Muhammad Sanusi wal Imam Aududdin Al-Iji wal Imam Fakhruddin Ar-Razi wal Imam Abdul Karim Asy-Syahristani wal Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wal Imam Haramin Abdul Malik Al-Juwaini wal Imam Abi Bakar Al-Baqillani wal Imam Abdullah Al-Bahili wal Imam Abdul Hasan Ali bin Ishaq Al-Ash'ari wal Imam Al-Hafiz Zakaria As-Saji wal Imam Min Ar-Rabi' wal Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani wal Imam Syafi'i wal Imam Malik bin Anas wal Imam Nafi' wa Sayyidina Abdullah bin Umar wa Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab wa ila ruhi Sayyidina Anas bin Malik wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in ila ruhi masyayikhina wa muallimina wa li rabbika alina wa jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعنفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف العليم العلامة الشيخ محمد بن الشافعي الفضلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالعلم في الدارين آمين. Sampai kita ke pembahasan sifat yang mustahil, yaitu yang at-tasi'ah. At-tasi'atu al-jahlu. Yang kesembilan adalah bodoh. Fayastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala yang maha tinggi al-jahlu, bodoh. Bimumkinin, dengan sesuatu yang mungkin, minal mumkinat, dari beberapa banyak kemungkinan-kemungkinan. Sawa'un kana basitan, baik kebodohan itu adalah bodoh basit, wahwa, bodoh jahil basit itu adalah wahwa adamul ilmi, tidak mengetahui bisyai'i, dengan sesuatu. Jadi jahil itu ada bagiannya, ada basit, au murakkaban, atau jahil murakkab. Wahwa jahil murakkab adalah idrakus syai'i, menjangkau sesuatu, mengetahui sesuatu, ala khilafi ma, khilaf ini, berbeda ma terhadap apa, huwa alaih, yang sesuatu itu di atasnya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ghaflatu, dan mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaflatu, lupa, wa dhuhulu, dan bingung, ingat-ingatan, kadang ingat kadang lupa. Wahada diddul ilm, dan ini sifat jahil ini adalah kebalikan dari sifat ilm. Ada tambahan mungkin? Berarti dapat disimpulkan dari penjelasan barusan
bahwa ternyata jahal itu ada dua macamnya. Dua macam. Sederhana sedikit kan. Yang pertama ada jahal basit, yang kedua ada jahal murakkab. Kebodohan yang sederhana dan kebodohan yang bertumpuk-tumpuk ini. Bertumpuk-tumpuk. Atau bahasanya anak sekarang itu mungkin bodoh kuadrat. Jadi ada pangkat duanya di situ. Oh, ada kuadratnya. Ada kuadratnya pangkat dua di situ. Yang disebut dengan kebodohan yang sederhana di situ ya hanya sekedar tidak tahu. Ditanya, apakah kamu tahu misalnya bahwa ada negara bernama Indonesia? Tidak tahu misalnya. Nah itu hanya sekedar bodoh aja, bodoh yang basit atau bodoh yang sederhana. Sementara jahal murakkab, jahal yang bertumpuk-tumpuk itu maksudnya dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia memprediksi. Bilang, kamu tahu enggak ada negara yang namanya Indonesia? Tahu saya. Ada di mana? Itu loh di daerah Eropa misalnya. Padahal bukan di Eropa misalnya. Nah, dia berarti tidak tahu sebenarnya Indonesia di mana, tapi dia bilang tahu, lalu dia bilang sesuatu itu apa Indonesia ini ada di Eropa, ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Itu disebut murakkab, bahwa idrakus syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Yang berbeda dengan faktanya, kira-kira begitulah. Jadi lebih baik ketika kita tidak mengetahui ya bilang tidak tahu. Itu hanya bodoh saja. Dan bodoh itu untuk makhluk sebenarnya bukanlah aib, Ustaz Bayu, betul ya? Hanya sekedar bodoh saja, itu kan tidak tahu. Karena bodoh itu adalah kondisi ketiadaan ilmu. Kecuali dibilang apa dungu itu? Apa bahasa Arabnya, Ustaz Bayu? Balada. Hobi. Hobi misalnya. Balid misalnya. Itu menggambarkan seolah-olah kalau bodoh ini kan dia hanya tidak tahu. Yang mana karena dia tidak tahu, kalau kita kasih tahu, ya sudah dia bisa paham. Tapi kalau dungu itu dia tidak tahu, dikasih tahu tidak paham-paham. Kira-kira begitu itu. Berarti jahal yang dimaksud untuk Allah ini Ustaz, jahal basit dan baik murakkab. itu berupa jahal yang mana aja, yang pasti Allah itu tidak mungkin punya sifat jahal. Bodoh dengan model apapun, bahkan lebih ekstrim lagi begini. Anggapan kita kan begini biasanya, kalau ada satu orang, dia profesor ini kan pasti dia itu hanya alim di satu bidang. Karena ciri pengetahuan, katakanlah pengetahuan formal yang ala kampus itu, pasti dia kan semakin spesifik, semakin mengerucut. Misalnya, dia dokter apa? Misalnya, dokter hewan atau dokter manusia? Misalnya, dokter manusia. Di bagian apa? Oh, bagian paru. Itu makin spesifik tuh. Ada spesialisasi. Nah, dia spesialis dokter apa misalnya. Nah, jadi ketika ada orang yang pakar hanya di satu bidang aja, katakanlah dia ini dokter spesialis paru-paru, maka kita anggap dia itu orang pintar. Padahal dia itu sebenarnya hanya mengetahui satu bidang kecil sekali, sebenarnya kan begitu. Tapi kita anggap itu pintar. Padahal hakikatnya pintarnya manusia itu justru bodoh, masih banyak hal lain yang dia tidak ketahui. Dia tidak tahu, bahkan di bidang kedokteran sendiri banyak hal yang belum diketahui. Apalagi menyeberang ke ilmu agama misalnya, banyak yang tidak diketahui. Seperti kita juga, misalnya ada yang menekuni di bidang ilmu fikih. Seperti beliau. Beliau di fikih. Ada yang menekuni ilmu nahwu sarraf misalnya, ada yang menekuni ilmu kalam, misalnya kayak saya lah di ilmu kalam. Lalu sama orang-orang dibilang, wah antum alim sekali. Itu alimnya kan hakikatnya kita tuh jahil di bidang yang lain sebenarnya. Iya. Tapi seolah-olah dibilang sah dalam kebiasaan kita, tradisi kita, ya masih oke aja. Ya faktanya kan memang tahu di satu bidang itu masih sah-sah saja. Tapi ketika kita berbicara tentang Tuhan, tidak boleh begitu. Karena Tuhan itu harus memiliki sifat ilmu. Ilmu itu mengetahui. Yang dimaksud mengetahui harus segala sesuatu diketahui. Tidak boleh ada satu objek, bahkan objek itu kecil sekali, yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Karena ada satu saja hal yang tidak diketahui sama dengan jahil. Begitu jadinya. Jadi jangan dianggap mengetahui itu Allah punya sifat ilmu. Artinya Allah maha mengetahui. Maha mengetahui itu banyak pengetahuannya. Tapi memungkinkan ada satu hal yang tidak diketahui. Tidak mungkin begitu. Atau banyak tapi umum. Atau banyak tapi umum. Dan ada yang seperti itu kan, misalnya. Mengetahui banyak hal dalam sedikit hal. Iya, mengetahui sedikit dalam banyak hal. Ada juga yang ini dari kalangan filosof itu yang hanya katanya Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang bersifat universal, secara umum saja. Jadi ini mana parah ini basit dengan murakkab nih Ustaz? Murakkab. Oh, parahan murakkab ya? Parahan murakkab. Karena murakkab itu dia tidak tahu
sudah gitu aja. Tapi kalau murakkab itu kan bodoh plus bodoh gitu. Jadi bodohnya 2 kali kira-kira, bertumpuk bodohnya itu. Murakkab kan bertumpuk ya, asoson. Kalau saya menyederhanakan ini, murakkab itu kalau jahil itu tidak punya pengetahuan. Tapi kalau murakkab dia itu membenarkan sesuatu yang salah. Ya seperti itu. Nah, itu dia. Makanya di sini dijelaskan itu kan wa huwa idrakus syai' 'alal khilaf ma huwa alaihi. Dia itu mengetahui sesuatu yang kenyataannya itu berbeda. Apa yang dia ketahui dengan apa yang ada pada faktanya itu 2 hal yang berbeda. Sama kayak tadi itulah. Indonesia di mana? Di Eropa. Padahal faktanya kan tidak demikian. Nah, itu Tapi idrok sendiri kan ilmu, Ustaz. apanya? Idroknya. Ada idrok itu lebih umum daripada ilm. Idrok ini kan kalau kita lihat dasarnya kan idrok itu kan menangkap, memperoleh, mengambil sesuatu. Idrok menangkap gitu loh. Idrok itu bisa berupa penglihatan, bisa berupa pendengaran, bisa berupa mengetahui. Tergantung objeknya apa. Nangkapnya mata itu idrok juga disebut melihat. Nangkapnya telinga untuk manusia ya, nangkapnya telinga itu disebut idrok, tapi disebut sebagai mendengar. Idroknya pemikiran kalau untuk manusia itu disebut mengetahui. Jadi idrok itu lebih umum daripada ilmu. Kalau ilmu Makanya enggak pakai ilmu syekh gitu ya. ya Pakai idrok dia itu. idrok syai' ya. Apa yang dia tangkap dari sesuatu itu berbeda dengan kenyataannya. Ya berbeda dengan Nah, nangkap udah kena. Berarti idrok ini bukan mengetahui bahasanya. bisa diartikan mengetahui juga. Kalau mengetahui ilmu, Ustaz. Tapi jangan Engki, potong. cuman kan lebih umum bahasanya idrok itu Ya, lebih itu belum selesai kalimatnya. Harus dilanjutkan. Mengetahui salah. Nah, mengetahui hal yang idrok salah. syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Ya, mengetahui hal yang salah. Berarti bodoh. Tapi dari awal sih saya kurang setuju nih. Istilah bodoh. Karena memang dia dikategorikan urutan nomor 2 dari di KBBI itu. Bodoh nomor 1 adalah memang tidak mengetahui. Itu istilahnya apa ya? Basit tadi. Satu itu. Mana tadi? Dipakai istilah ini kan Arab ya? Indonesia. Oh, Indonesia. Enggak Ustaz Bayu maksudnya enggak setujunya masalah tingkatannya ini. Lebih parah mana? Basit dengan murakkab gitu intinya. Kalau udah Pertanyaan pakai saya. bodoh, itu udah betul-betul berdemik. Oh, iya. Jadi tidak lekas mengerti itu arti pertama. Oh KBBI ini Oh, ya. KBBI. Ah, Berarti- KBBI. berarti Apa berdasarkan KBBI ini? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, secara bahasa. Bahasa Indonesia ya. Jadi sekalipun ada sih arti kedua, ketiga kan tetap dianggap ya, cuman kan doif lah. Iya. Cuman gini, ketika memang bodoh dengan Lama makna sekali beliau. gimana? Effort, soalnya ini seru ya kalau selera ya kan. Iya. Bahasa ini apalagi yang suka nerjemah ini kan Iya. Berarti kurang setuju dengan mengetahui sesuatu ya idrok. jahlu. Jahlu. Ketika jahlu itu diartikan bodoh, kayak kurang pas dikit gitu. Nah, jadi Jadi enaknya Itu agak sensi aja sebenarnya. Iya. kan tawaran pertama, kenapa nggak sedap pakai bodoh itu untuk jahlu? Karena jahlu bodoh itu lebih ke arah IQ rendah alias tidak lekas mengerti. Oh. Dungu lah. Oh, dia. Bodoh dan dungu tuh sama-sama banget. Sinonim berarti. Hobi kalau bahasa Arab. Tapi arti keduanya ada, yaitu tidak memiliki pengetahuan. Nah, Cuman saya nyari nih, tanya ChatGPT. ChatGPT, selain bodoh, ada nggak istilah lain untuk menggambarkan ketidaktahuan? Adamul ilmi tadi kan. adamul ilmi bisyai'. ChatGPT menawarkan jahil. Jadi kata jahil itu beda dengan jahil, ya kan? Iya. apalagi jahil. Nah, ternyata jahil itu udah di akuisisi apa bahasanya ya? Udah di Indonesia kan? Diserap, Jahil. diserap, dijahil. Oh, iya. Sehingga ketika saya tanya di KBBI tentang jahil, itu langsung ketidaktahuan. Jadi maksudnya Ustadz Bayu al-jahlu diterjemahkan jahil jahil gitu. ketika ingin di bahasa Indonesia kan. Kalau emang pengen seperfect itu. Iya. Al-jahlu jahil. Sehingga seorang manusia, kamu itu jahil kayak orang-orang di masa jahiliyah. Cocok nggak? Masa jahiliyah kan bukan orang-orang dungu. Agak bias sih Ustaz Bayu. Sebentar. Oke. Apakah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah itu pasti IQ rendah dan bodoh? Kan enggak.
Mereka Iya. menciptakan apa kek, menemukan garpu misalkan. Cuman ya jahil, masa orang-orang belum tahu. Jadi dimaklumi ketika mereka belum syahadat, ya kan, belum, kan mencari Tuhan tidak dapat, ya maklum jahiliyah. Zaman apa itu namanya, fatroh, masuk surga, ya kan, jadi seperti itu. Ya, Itu ya. tawaran aja sih. Bagus. Tapi ini Ustaz Bayu, saya lebih apa namanya cenderung Soalnya ada yang suka bilang tolol. Itu di atas dungu dan ya lanjut. Ya gimana? saya lebih terinspirasi dari ada salah satu pernyataan Sayyidina Ali kalau nggak salah itu. Beliau kan pernah bilang, saking mulianya ilmu, bahkan ketika ilmu dinisbatkan kepada orang yang bodoh itu senang. Saking mulianya. Artinya pendek kata begini, kalau kita bilang orang bodoh, oh kamu pintar ya, senang itu. Dinisbatkan sifat ilmu itu senang. Nah, saking hinanya jahil. Saking hinanya jahil tadi itu. Bahkan orang yang jahil sekalipun dibilang jahil itu nggak terima. Artinya untuk menunjukkan bahwa istilah jahlun tadi itu memang harus berdemek. Yang Oh, gitu ya. tidak tahu aja hina, apalagi taunya salah. Itu dia, pakai mafhum aulawi. Bagaimana? Tidak tahu aja itu hina, apalagi dikatakan dungu. Enggak tahu itu tidak hina. Hina Tidak tahu dalam arti ini ya, dalam arti tidak punya pengetahuan. Ada mun ilmi itu tidak hina. Iya, tidak hina itu. hina loh. Semua orang udah pada tahu, lo kok belum tahu? Iya ya, aku. Ini sangkaan saya, Ustaz Bayu ini hanya sensi aja. Iya. Nah, Asumsi. ya kalau al jahil misalnya ikut sampai dimaknakan jahil, orang awam tuh nanya juga, ya jahilnya bodoh lah. Iya. Ujung-ujungnya gitu kan. Makna jahil itu belum. Iya. Itu lafzul mustarok ya. Jahil itu bisa bermakna bodoh tadi, maksudnya mirip-mirip dengan bodoh itu. Belum mengetahui. Ya, belum mengetahui. Jahil juga bisa iseng. Adnan menjahili Ustadz Bayu misalnya dengan cara dibuka sarungnya misalnya. Itu jahil juga. Coba ada enggak di bahasa Indonesia di KBBI? Itu tanpa hamas. Hah? Iya, Pak. Jahil. Ada suka menggoda anak. Jahil. Itu versi updatean. Oh, dia Gini, kita ikut awam, apa kita mengedukasi orang awam? Mengedukasi. Ya. Tadi orang awam kan saya bilang, jahil sifat mustahil itu jahil. Artinya jahil. Orang awam tuh nanya lagi. Ya jahil ini kan bodoh. Iya. Gitu. Sampai kapan awam kita awamkan? Ya. Jadi kita menerangkannya gimana? Itu Jahil ini Ada mau ilmi, betul. Definisinya udah betul. Iya, definisinya oke. Ketika Nggak nanya masalah. istilah, ilmu gitu ya. ketika nanya istilah, serahkan ke sumber bahasa kita. Hmm. KBBI. Kalau interpretasi sih bebas. Oh, iya. Dengan cuma kan kejujuran ilmiah, ada mau ilmi tidak tahu. KBBI, ChatGPT, demek. jahil. Tetap tadi itu ketika kita Ya cek berarti intinya udah betul sampean itu. Kan jahil yang dimaksud adamul ilmi syai, tidak tahu. dan juga ketika dicek di KBBI bodoh tadi itu jangan dikira ketika ada di urutan kedua. Tadi kan makna pertama adalah apa tadi? Lambat Lambat memahami. memahami seperti IQ rendah gitu ya. Kemudian yang di bawahnya lagi ketiadaan ilmu atau tidak mengetahui sesuatu kan begitu ya kira-kira. Nah, itu jangan dikira makna kedua itu seolah-olah lebih rendah penggunaannya daripada makna pertama, tidak begitu. Jadi referensinya apa itu? Jadi penggunaan ketika diartikan bodoh adalah yang satu begini, yang kedua begini. Itu opsi. Esai lah bahasanya. Ayo, Pilihan. Ya. Bukan derajat. atau prioritas. Sederajat. Yakin? Ya coba cek bahasa Indonesia yang Tapi oke, kita lanjut nanti aja biar anu fokus ke matan dulu ya. fokus ke matan dulu. Oke. Ya, pada intinya adalah ketika dikatakan bahwa Allah itu memiliki sifat Jahal. ilmu. Allah memiliki sifat ilmu, mustahil Allah punya sifat jahal. Nah, kita pahami jahal ini ternyata bahkan untuk satu hal kecil pun tidak mungkin Allah ketahui. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui hal tersebut. Ada lagi satu anggapan yang secara tidak langsung kadang diimani.
Misalnya kita kan hampir ini kan, hampir Isra Mi'raj ini kan. Ya. Peristiwa-peristiwa semacam ketika Nabi apa namanya? Apa itu namanya itu? Kalau tawar menawar apa istilahnya itu? Negosiasi. Negosiasi. Nabi sedang negosiasi masalah sholat gitu kan. Allah pertama kali memerintahkan 50 waktu gitu kan. Kemudian kata Nabi Musa itu jangan itu keberatan itu kan. Sampai akhirnya dinego lagi. Kalau memang pada endingnya yang ditetapkan 5 waktu, kenapa kok nggak ditetapkan langsung 5 Sejak saja? awal. Iya. Kok masih ada drama 50, dikurang 5. Seolah-olah mengesankan bahwa Allah itu tidak tahu. Ya. Nah, kisah-kisah seperti itu salah satunya bisa kita pahami dengan ini bahwa kalau ada cerita sejenis seperti itu untuk menunjukkan misalnya kayak Isra Mi'raj gitu kan, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang selalu siap ketika diperintah oleh Allah seberat apapun itu. Makanya ketika bilang 50, oh siap. Ya. Kata Nabi itu. Tapi yang protes kan Nabi Musa itu kan. Jangan kata beliau. Berkat beliau itulah. Jadi beliau itu punya jasa yang luar biasa ya, Nabi Musa itu. Kaitannya dengan ilmu apa nih? Nah, kaitannya dengan film itu adalah dari kisah-kisah seperti itu seolah-olah menggambarkan bahwa Allah itu tidak tahu sehingga perlu nanya. Begitu. Kalau memang Allah Maha mengetahui, seolah-olah begini. Kalau Allah Maha mengetahui, kenapa kok tidak langsung Allah perintahkan sholat 5 waktu ya? Iya. Kenapa kok masih ada tawar menawar dari 50 turun ke 45, turun ke 40 dan seterusnya sampai ke 5 waktu itu? Kan seolah-olah Allah itu tidak tahu kalau pada akhirnya akan ditetapkan bahwa sholat itu hanya di 5 waktu saja. Jadi jawabannya, Gitu. Jawabannya tadi kata beliau itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai abdunnya Allah, seorang manusia yang betul-betul memiliki pantas mendapatkan gelar abdun, itu siap menerima perintah yang seberat itu. oh gitu. Itu hikmahnya, kira-kira begitu ya. Iya. Kita juga dalam kehidupan sering begitu sebenarnya. Kalau kita kembali ke sifat wajib itu kan secara urutan dari pembelajaran kita kan kudrah dulu, kemudian iradah, kemudian ilmu. Urutannya kan begitu kan. Yang mana nanti setelah kita pahami dalam pemikiran kita itu urutannya dalam tanda kutip ya, urutannya itu Allah mengetahui, lalu Allah itu dengan ilmunya menghendaki, lalu apa yang Allah kehendaki itu Allah lakukan dengan sifat kudrahnya. Sehingga semua yang terjadi di alam semesta ini pasti Allah yang melakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ilmunya. Jadi puncaknya kan di ilmunya Allah. Sehingga ketika dalam kehidupan ini kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, lalu kita tidak terima dengan kenyataan ini, apalagi kita sampai bilang, ya Allah harusnya kan begini, yang lebih baik begini ya kan. Dia berarti kan dia lebih mengira bahwa pilihannya itu lebih baik dari pilihan Allah. Padahal pilihan Allah itu puncaknya apa yang Allah lakukan adalah ilmunya Allah. Kasarannya kalau kita mengeluh dengan kehidupan ini seolah-olah bilang bahwa Allah itu jahil, tidak tahu mana yang terbaik untuk saya. Nah kan begitu kan? Itu sudah suul adab sebenarnya tuh. Sama kayak ini protesnya malaikat itu kan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jawaban Allah kan keren di akhir itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Langsung oke siap, langsung gitu. Sesuai arahan langsung begitu. Saya lebih tahu. Ini Ustaz Bayu nih, KBB ini. Kalau zuhul itu lebih sepakat arti apa? Allah itu kan mustahil, zuhul ya, ghaflah, buat zuhul, dan ada yang mengartikan tadi ini bingung. Belakang lalai ya. Lalai. Kalau zuhul Bukan dukhul ya. Apa zuhul ya? Mana tadi? Cek di sini. cek KBBI loh. Zuhul itu apa? Lebih pasnya. Zuhul. Bingung. Bingung. Kaget, Bingung. heran. Heran tuh begini ya, selalu. Jadi linglungnya tuh, linglung kan mungkin udah kayak level pikun kan. Tapi kalau ini sekedar heran aja tuh loh. Ikut jadi di dunia yang aku ciptakan kayak gini ya. Itu mustahil. Nah. Jadi sepakatnya apa zuhul ini? Bingung. Bingung. Bingung boleh, heran. Biar lebih berdemek. Bingung. Linglung ya, linglung. Tadi bodoh lah. Tadi bodoh kayak gitu.
Jangan. Soalnya lebih sering di. Bodoh atau goblok gitu. Jangan keduluan. Kalau ini Baik. Selanjutnya ya al-asyiratu nanya-nanya tadi yang sholat. Soalnya kan banyak nih materi Isra Mi'raj di ceramah. Oh iya. Jadi bisa nggak kalau digambarkan ibarat antum-antum kan sering menggambarkan dengan tukang, ya kan, pemilik gedung dan lain-lain. Jadi seakan-akan ini misalkan Allah udah tahu Nabi Muhammad itu bakal bolak-balik. Iya. Jadi sekedar apa bahasa enaknya itu? Menjalankan sunatullah atau menjalankan kehendaknya? Iya, boleh menjalankan sunatullah atau menjalankan kehendaknya, menjalankan takdirnya. Ibarat kalau dianalogikan minta gaji tambahan, Ya. aku udah tahu dia tuh pasti minta angka UMR misalkan. Jadi dia bolak-balik, tambah 200 lah, tambah 200 lagi lah. Jadi kayak dari awal lah tahu dia bakal minta UMR, cuman dibiarin. Iya. Seberapa gigih sih dia ingin meminta UMR tersebut? Kalau begitu Ustaz Bayu, nanti seberapa gigih dia itu kan mengindikasikan ketidaktahuan. Masih ya ada celah. Ya, jadi masih ada celah di situ. Oh biarinlah, lebih ke biar dia. Artinya kalau mau kita cari hikmah dari Isra Mi'raj itu begini, ketika atasan yakni Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sebagai hambanya, utusannya itu dengan perintah yang cukup memberatkan, beliau itu siap. Nah, Siap. hikmahnya untuk kita adalah begini, ketika guru memerintahkan kamu begini ya, siap, persoalan pelaksanaan gimana itu apa kata nanti itu. Oh ya, lebih asik mengangkat tema kesiapan Nabi dengan apapun perintah Allah. Ya, Iya. cocok. Ada yang berdampak juga di Jadi Nabi itu bukan orang yang protes dengan dengan perintah sholat 50 waktu itu. Yang protes kan Nabi Musa. Ya, ada hikmahnya juga kan, Iya. katanya Nabi Musa juga sebenarnya motif utamanya bukan karena kasihan dengan kita, Iya. tapi Nabi Musa itu beliau memandang nurnya Nabi Muhammad tuh luar biasa sekali setelah menghadap ke Allah gitu. Mengambil berkah lah. Iya, berkah. Iya. Tabarukan. Ini enak sekali nih pancaran nurnya Nabi Muhammad habis menghadap Allah. Nah, kita buka acara Isra Mi'raj aja nanti. Ya, lanjutnya dulu ya. Sebagai penutup Ke ini, ada satu quote dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini yang membuat saya kalau tidak tahu saya bilang tidak tahu. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa dzakiran an kulli ma alima wa mu'abbirun an kulli ma syahida. Fastadalla bidzalika ala wujudi jahlihi. Barang siapa man ra'aitahu mujiban, barang siapa, kira-kira terjemahan bebasnya beginilah, barang siapa yang menjawab terhadap semua yang ditanyakan kepada dia, kemudian menyebutkan apa ya semua yang dia ketahui, kemudian memberikan ibrah, memberikan gambaran terhadap apa yang telah dia saksikan, fastadalla bidzalika, maka berdalillah dengan hal tersebut ala wujudi jahlihi, bahwa orang itu bodoh. Kira-kira begitu. Jadi kalau pendek kata begini, kalau ada orang yang menjawab semua persoalan justru bukan karena pintar, tapi karena bodoh. Kan perlu dicurigai. Kalau penjelasan Imam Sarqawi dulu saya ingat waktu ngaji kitab ini, karena jelasnya manusia pasti tidak bisa menjawab semua persoalan kan. Sehingga ketika dijawab sesuatu, kalau misalnya kita bilang tidak tahu, itu hal yang wajar sebenarnya. Maka ketika ditanyakan pun saya begitu, kalau ada yang tidak tahu ya saya bilang saya tidak tahu, tapi nanti saya coba carikan. Saya catat pertanyaannya biasanya. Nanti pertemuan berikutnya tolong ingatkan. Biasa saya bilang begitu. Daripada nanti Adri. Monggo dilanjutkan. Iya. Al-ashiratu al-mautu, sifat mustahil yang ke-10 adalah mati. Bahwa dhidul hayah, itu kebalikan sifat hidup. Kemudian al-hadiyata asyratah, ini kok langsung al-hadiyata di sini? Kok enggak al-hadiyatu gitu? Ya, Itu kan al-ashiratu. Kok ini kok al-hadiyata di sini? Di kitab saya sih. Kok enggak al-hadiyatu itu secara nahwu? nomor berapa? Nomor 10 ya. Al-mautu wa huwa dhidul hayat. Selanjutnya al-hadiyata asyratah. Di kitab sampean apa? Al-hadiyata. Iya kota gitu, kondak tuh. Memang gitu kan? Karena itu geng belasan. Mungkin belasan. Oh, Grand Plaza itu harus nasab. Biasa. Ilmu awal itu ada sul hadiyatan. Oh gitu ya, secara nahwu itu. Apa kedudukannya ini? Geng mabni.
Udah bisa Kalau belasannya. Al-hadiyata asyrata as-samamu tuli wa huwa diddu sam'i, dan somam itu adalah kebalikan dari mendengar. Ini ringkas-ringkas kayaknya musannif ini. As-saniyata asyrata al-ama wa huwa diddul basar, yang ke-12 buta kebalikannya melihat. As-salisata asyrata al-kharasu wa fi ma'nahu al-bakamu, yang ke-13 bisu, kharas itu wa fi ma'nahu sama dengan artinya itu al-bakam, bisu. Wa huwa diddul kalam, itu kebalikan dari berfirman atau berbicara. Ar-rabi'ata asyrata kaunu ta'ala ajizan wa huwa diddu kauni ta'ala qadiran. 14 adanya Allah Subhanahu wa taala lemah, itu kebalikan dari qadiran, berkuasa, yang berkuasa. Al-khamisata asyrata kaunuhu ta'ala karihan wa huwa diddu kauni ta'ala muridan. Yang ke-15 karihan kebalikannya dari muridan. As-sadisata asyarata kaunuhu ta'ala jahilan wa huwa diddu kaunihi ta'ala aliman. Yang ke-16 jahil, yang bodoh, kebalikan daripada yang alim. Ini kayaknya nyambung nih. Ada keterangan lagi? Ini sesuai dengan tadi ilim. Ya kalau sesuai daripada caption yang kita sebarkan itu, pentingnya kita membahas sifat mustahil ini kan agar memberikan kesan yang lebih. Kadang kita itu kalau hanya membahas sifat wajibnya kurang dapat apa ya? Feel-nya, rasanya tuh kurang. Jadi oke, katakanlah kayak kita pernah diskusi tentang af'al. Perbuatan kita ini masa bukan dari kita? Bukankah itu seolah-olah kan kita af'alul ikhtiyari dari kita kan kemarin diskusi kita begitu. Nah, tapi ketika kita katakanlah betul dari kita, maka konsekuensinya adalah Allah itu ajiz, Allah itu lemah. Oh iya ya, kalau Allah itu lemah itu malah bayangan kita, oh iya ya, lebih pasnya memang Allah itu berkuasa. Jadi ketika kita sudah mengetahui kebalikannya, maka kita tahu bahwa itu jelas-jelas mustahil. Makanya Imam Ghazali bilang kullul asya istabanu bi adadiha. Segala sesuatu itu baru akan menjadi jelas dengan kebalikannya. Ketika kita membahas tentang sifat wajib saja, itu mungkin ada beberapa poin yang kurang dapat rasanya, itu feel-nya kurang dapat. Kayak ilm. Tapi ketika kita bahas kebalikannya, katakanlah Allah tidak ilmu. Berarti Allah jahal. Iya ya. Janganlah Allah itu ilmu. Gitu. Kira-kira begitu, lebih dapat. Allah itu misalnya tidak dianggap sebagai hayah, tapi Allah itu mautun, mati. Masa ada Tuhan yang mati kan begitu kan? Ini kan agak aneh juga. Maka konsekuensinya nanti kalau Allah itu mati, Allah tidak punya sifat kudron, tidak punya sifat ilm, dan seterusnya. Ada banyak konsekuensinya. Dengan mengetahui hal-hal yang mustahil ini, maka semakin memperjelas kepada kita bahwa sifat-sifat wajibnya Allah itu memang adalah cerminan daripada kesempurnaan Tuhan. Oh iya, betul-betul sifat wajibnya Allah itu wajib betul untuk Allah. Kira-kira begitu lah. Jadi sifat maknawiyah ini takkid gitu saja. Bahasanya. Sifatnya takkid, penguat. Maknawiyah ini takkid kepada ma'ani gitu, ringkasnya. Sifatnya. Yang dimaksud takkid itu gimana dulu? Ya tadi itu stabanu bi adadiha itu. Bukan, itu maksud saya dalam rangka, saya mengutip Imam Ghazali itu dalam rangka untuk menjelaskan bahwa kalau kadang kita hanya membahas tentang sifat wajib, itu kurang dapat pemahamannya, kadang kurang utuh, terus rasanya juga kurang dapat. Lalu sekarang kita membahas sifat mustahil. Nah, dengan membahas apa sih pentingnya bahas sifat mustahil sekarang ini? Bukankah dengan menegaskan Allah punya sifat wajib itu pasti yang mustahil ini tidak mungkin dimiliki Allah? Iya, memang pasti begitu. Cuman dengan kita menegaskan bahwa 20 sifat yang mustahil ini betul-betul mustahil, itu kita akan sadar bahwa yang wajib itu betul-betul wajib. Dan rasanya dapat. Gitu. Iya, itu takkid namanya. Dia penguat. Iya, maksudnya tadi saya kira itu di kaunuhu-kaunuhunya dengan kata kasarannya beginilah, sifat maknawiyahnya itu menjadi takkid dari yang ma'ani, saya kira begitu tadi. Iya, mentakkiti ma'ani. Ini yang mentakkiti itu tadi yang maksud saya itu Sifat mustahil. sifat wajib dengan sifat mustahil tadi itu. Dengan mengetahui sifat mustahil, kita akan semakin yakin bahwa yang wajib itu betul-betul wajib, kira-kira begitu. Nah, kalau pertanyaannya dengan barusan itu kan antara ma'ani dengan maknawiyah.
Kalau ma'ani dengan ma'nawiyah itu dengan adanya sifat ma'ani talazum. Talazum kan artinya. Bahasanya di ilmu kalam itu talazum. Karena Allah punya sifat kudroh, otomatis dan pasti talazum Allah itu bersifat kaunuhu qadiron. Karena mustahil Allah itu bersifat ajzun, maka talazum Allah itu memiliki sifat mustahil memiliki sifat kaunuhu ajizan. Nah, begitu sih arah pembahasannya itu. Gimana, Ustaz? Berarti tidak sepakat lah bahwa ma'nawiyah itu mentakkid ma'ani. Tidak sepakat itu. Tidak sepakat. Kok bisa mentakkid gimana? Ya tadi itu lebih memperjelas sifat yang wajib. Ngapain diperjelas kalau sudah jelas gitu maksudnya? Ada kan gini, kita pahami dulu konsepnya ma'ani dengan ma'nawiyah. Misalnya saya sekarang punya sifat duduk. Sifat duduk saya itu nampak sekarang. Bisakah saya sekarang ini sudah bersifat duduk, lalu saya disebut sebagai orang yang berdiri, padahal sedang duduk? Nggak bisa. Kan nggak bisa. Otomatis karena saya sedang duduk dan berarti di situ ada sifat duduk, sifat duduknya ada pada saya, maka saya Adnannya ini tidak bisa disifati sebagai orang yang berdiri, pasti orang yang duduk. Misalnya kita semua nih lagi berdiri, lalu saya duduk, tolong panggilkan Adnan. Adnan yang mana? Itu orang yang duduk. Nah itu kaunuhu dudukan. Jalisan misalnya. Dan itu mempertegasnya itu begitu. Otomatis karena Allah itu berkuasa, kuasa ini kan bukan Allah. Kuasa ini kan sifat kan. Karena Allah punya sifat itu, maka Allahnya itu talazum memiliki sifat kaunuhu qadiran. Niscaya. Ada orang yang pintar. Ilmunya itu kan bukan dirinya. Ada orang pintar nih. Dia punya ilmu. Ilmunya dengan orangnya itu kan dua hal yang berbeda. Ilmunya dengan orangnya itu kan dua hal yang berbeda. Ilmunya itu satu hal, orangnya itu hal lain. Setelah ilmunya ini melekat pada diri seseorang, maka orang ini kan memiliki sifat ilmu. Oleh karena orang itu memiliki sifat ilmu, maka orang itu disebut sebagai aliman, orang yang alim. Otomatis itu, talazum. Karena dia punya sifat ilmu, maka orangnya disebut orang yang berilmu. Nah, kira-kira begitu. Allah punya sifat kuasa, maka Allahnya otomatis memiliki sifat kaunuhu qadiran. Begitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Gimana? Ada syarah kelanjutan? Lagi-lagi menawarkan jasa pendekatan lewat jalur bahasa dan nahu ya mungkin ya. Kalau kita raba-raba itu kan sifat wajib Allah itu disebutkan dengan bentuk masdar. Al-ajzu, Al-ilmu lah. al-ilmu, kan. Kemudian al-ilmu ini kan sifat. Tapi kita nggak meyakini sifat itu sebagai Tuhan. Ya kan, sifat yang dimiliki Tuhan. Ketika muncul kaunuhu itu kan bentuknya pakai isim fa'il. Nah, itu biasanya diistilahkan kalau dalam nahu itu menjadi hal dalam keadaan berdiri. Jadi sosoknya. Jadi ingin mempertegas, ada sih bahasa-bahasa mempertegas gitu ya. Cocok nggak? Mempertegas bahwasanya yang sedang memiliki sifat ilmu tersebut ya Bisa juga. aliman. Nah, Pertegas bisa juga, cuma kurang pas itu. Makna ini ya Mbak Yu, yang kita hindari itu makna konotatifnya kalau dalam arti. kan gini ya. Tadi sifat biar tidak diyakini sebagai Tuhan. Kemudian pemilik sifat tersebut yang sedang bersifat dengan sifat tersebut kaunuhu aliman. Nah, mungkin biar ada premis tambahan biar lebih gol ke klimaks yang diinginkan Ustadz Abdullah, itu lebih ke ilmu ini buat apa sih? Jadi mungkin bisa disodorkan aliran sesat yang terpatahkan argumennya berkat adanya pemunculan sifat yang 7 ini. Yang tujuhnya yang ma'nawi atau ma'nawi? Yang terakhir, Ma'nawiyah. yang kaunuhu itu kok masih ada sih? Nah, itu kan kayaknya antum-antum kemarin nyinggung itu, dan itulah Ma'nawiyah saya itu. rasa
biar ada pembeda gitu. Aliran yang gimana? Aliran yang gimana? Aliran apa yang punya pendapat sesat? Ah itu Mu'tazilah. apa pendapatnya? Kalau Mu'tazilah itu kan berpendapat bahwa sifat ma'ani tidak ada. Nah, itu yang Sifat itu yang kudrah iradah ilmu haya itu bukan sifat. Jadi Allahu qadirun Bidatihi. biqudratihi wa qudratuhu zatuhu, katanya begitu. Allah itu berkuasa dengan kudrohnya Allah. Kudrohnya Allah ya zatnya Allah itu sendiri, katanya. itu sesat. Sesat Karena memang karena menegasikan atau menghilangkan sifat-sifat ma'ani. Makanya kan salah satu rukun rukun imannya mereka itu at-tauhid. Mereka lah klaimnya ya. Mengklaim salafi. Nah, klaimnya mereka itu kan at-tauhid. Tujuan mereka itu adalah untuk betul-betul mengesahkan Allah. Caranya adalah dengan meniadakan sifat-sifat ma'ani dari Allah itu. Kalau Allah punya sifat-sifat tersebut, maka Allah berbilang, Soalnya kan sifat ma'ani ini kan sifatun qaimatun zaidatun. Zaidatun. Ah, itu dia. Zaidah. Yang dimaksud zaidah kan secara bahasa tambahan. Tapi yang dimaksud tambahan itu adalah Bahwa sifat bukan zat, gitu ya. Zat bukan sifat. Nah, gitu kan yang dimaksud zaidah. Dia zaidah itu tambahan yang dimaksud adalah kudroh itu bukanlah zatnya Allah, gitu maksudnya. Berbeda dengan zatnya Allah. Mafhumus sifat tukhalif an mafhumid dzat. Konsepsi atau pemahaman kita tentang sifat itu berbeda dengan dzat. Tapi mafhumus sifat la tanfasilu abadan an dzat. Pemahaman kita atau konsepsi kita tentang sifat itu tidak mungkin terpisah dengan dzat. Faktanya dzat dan sifat tidak mungkin terpisah. Jangan hanya karena faktanya dzat dan sifat tidak bisa dipisah lalu kita katakan bahwa dzat adalah sifat, sifat adalah dzat. Iya. Nah, Mu'tazilah kan gagal memahami itu, sehingga zat Allah itulah yang berkuasa. Sebenarnya tujuannya bagus. Mu'tazilah itu mengatakan demikian karena kalau Allah itu punya sifat kudroh dan kudrohnya berbeda dengan zatnya Allah, maka akan banyak yang kodim nanti. Allah sifat-sifatnya kodim. Sedangkan kita menolak ajaran yang mengatakan ada 3 hal yang kodim. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu aja kita tolak, ada 3. Apalagi sampai Kesana, sifat ma'ani dan satu zatnya Tuhan. Oh ini kok tidak mengesahkan Tuhan nih. Akhirnya sifat-sifat ma'ani ditiadakan. Tidak diakui sebagai sifat, tapi diakui sebagai zat. Makanya tidak sampai dikafirkan gara-gara itu. Mu'tazilah itu. Karena tujuannya memang ingin mensucikan Tuhan dari bentuk-bentuk keberbilangan itu. jatuhnya nuduh ya. Nuduh kita berpikir demikian. Iya. Makanya klaim mereka ini kan nanti sebagai ahlu tauhid katanya mereka. Tapi itu kan hanya klaim. Sama seperti Wahabi tadi itu yang mengklaim dirinya sebagai salafi. Klaim. Jadi kalau kita bilang kawan-kawan kita yang salafi itu, misalnya, berarti kita mengakui klaim mereka bahwa mereka itu salafi. Harusnya kan tidak. Ya sudah disebut Wahabi. Nah, ini yang kita katakan Wahabi. Iya. Saya Wahyudi. Oke. Jadi tawarannya Ustaz Bayu gimana? Kurang pas gitu ya, Mas? Nah kalau pengen dianggap pakai narasi menguatkan, berarti dibalik aja berarti ya, gitu ya. Yang menguatkan bisa. Lebih mendasar mungkin yang kaum itu ya. Ma'ani dengan ma'nawi ya? Yang dihilangkan kan, yang dinafikan kan malah yang Ma'ani. nah, Kalau disebut menguatkan tuh nggak pas itu. tak enak ya. Karena Tidak menguatkan pas. kalau tidak ada, kita bayangkan ketiadaannya. Nah ini langsung praktik. Iya. Sifat maknawiyah menguatkan sifat ma'ani. Misalnya begitu ya. Berarti kalau kita bayangkan maknawiyah tidak ada, berarti sifat ma'ani apa tidak kuat? Kan tentunya gitu. Ditambah lagi ini fakta bahwa sebagian ulama itu hanya mengatakan berpendapat bahwa sifat yang wajib bagi Allah ada 12 atau 13. Manawiyah nggak dicantumkan. Kenapa? Karena sudah cukup sebenarnya itu. Berarti kan itu menunjukkan bahwa maknawiyah itu nggak perlu dimunculkan. Kenapa? Karena dengan adanya kudroh, irodah dan seterusnya itu sudah cukup. Berarti fungsi ya tadi Oh, iya. Tanda kutip ya. Lebih aman begitu. munculnya 7 sifat tambah itu Heeh.
Ma'nawiyah dianggap untuk menyumpal atau menepis kemungkinan munculnya pemahaman yang seperti Mu'tazilah tadi. Iya, betul. Itu dijelaskan sama ini. Senjata rahasia. Menguatkan kurang setuju, mempertegas kurang setuju. Jadi bahasa apa penawar? Menepis. Talazum. Kalau adanya sifat ma'nawiyah itu talazum. Menunjukkan atau menampilkan sifat ma'nawiyah tujuannya adalah untuk bukan memperkuat atau mempertegas, untuk menunjukkan bahwa keduanya, ma'ani sama ma'nawiyah, itu punya hubungan yang niscaya atau yang pasti. Artinya ketika ada sifat kudroh, maka pasti ada kaunuhu qadiron. Jadi nggak bisa dikatakan yang satu mempertegas yang lain, itu nggak bisa. Ya, berarti talazum itu udah betul kan? Diksi talazum udah betul, tapi kalau pengen cari bahasa Indonesia yang pas memang keniscayaan atau peniscayaan, astagfirullah. Itu masih padahal by design. kan talazama ya talazamu talazuman. Dan kan pakai dua kan. Musyarakah. Iya. Musyawarah dan Senin dua-duanya tuh harus setara dan ya otomatis gitu. Berarti adanya keniscayaan. Talazum ya. Ya. Jadi kalau pakai kalimat menguatkan atau apa bisa punya Menegaskan. menegaskan seolah-olah kalau yang maknawiyah tidak ada, yang ma'aniyah ini tidak tegas, tidak kuat soalnya, sehingga harus dikuatkan dengan adanya yang lain. Padahal keberadaan ini sifat-sifat maknawiyah itu sejak awal itu tidak dimunculkan. Jadi sampai 13 sifat. Sampai kalam saja tidak disebutkan. Lalu karena khawatir muncul, berarti yang kuasa itu hanya sifatnya saja, Allahnya tidak. Takut muncul anggapan seperti itu, akhirnya dijabarkan lah. Ya tidak begitulah. Kalau Allah itu punya kudro, sifat kudro, otomatis Allahnya juga kaunuhu qadiron. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi dikeluarkan akhirnya. Karena Allah punya sifat ma'ani, otomatis punya sifat ma'nawiyah. Demi Mu'tazilah. Semulia itu dia ya. Iya. Itu pun di apa namanya? Dijelaskan lagi sama Imam Asy'arawi itu. Pentahqiqnya ini Imam Sanusi itu. Apa yang dimaksud dengan talazum? Itu pun dijelaskan lagi sama beliau. Talazum itu khawatir dimaknai atau dipahami sebagai ilat maklul. Jadi kenapa kok sifat ma'nawiyah ada? Karena adanya atau karena disebabkan oleh sifat ma'ani. Itu salah juga. Salah juga itu begitu. Karena istilah talazum itu kan sering dipakai, salah satunya adalah untuk menjelaskan tentang makna ilat maklul. Sebab akibat itu. Bukan itu maksudnya katanya. Jadi maksud keberadaan sifat ma'ani meniscayakan keberadaan sifat ma'nawiyah itu adalah sebagaimana keberadaan zat meniscayakan keberadaan sifat. Itu maksudnya kata-kata beliau. Maksudnya itu begitu. Bukan ilat dan maklul. Itu pun dijelaskan lagi talazum ini maksud itu. Khawatir salah paham itu orang-orang. Talazum itu keniscayaan. Keniscayaan. Dalam keadaan duduk dan duduk. Nah, kalau manusia Ya. kok dipisahin? Satu paket udah sih, satu aja ya. Makanya ada yang 13. Iya. Tapi demi Mu'tazilah adalah beberkan lebih panjang biar kau. Iya, biar kau paham gitu. Lanjut ya. As-sabi'ata asyrata kaunuhu ta'ala mayyitan wa huwa diddu kauni ta'ala hayyan. Mati kebalikan dari hidup. As-saminata asyrata kaunuhu ta'ala asamma wa huwa diddu kauni ta'ala sami'an. Tuli Kenal namanya itu. Hah? Kenal nama barusan. Siapa itu? Kaunuhu ta'ala Asamma. setelah Semua wahwa. Wa diddu kauni ta'ala sami'an. Oh, itu samiran asli. Samiran. Sering bangun malam. Samiran. Kalau sami'an ini kan mendengar. Atasnya asyrata kaunuhu ta'ala a'ma wa diddu kauni ta'ala basiran. Melihat buta, lawan katanya itu basiran, melihat. Basiran ini mungkin dari basiran itu. Basiran kan P kan pakai B ya. Iya. Indonesia. Di pasiran basiron. Bisa jadi. Bisa. Jadi kan tidur pendahulu kita itu ulama. Iya.
Kalau Aisyah Kowi. Makanya saya ganti itu. Jadi bukan jadi santri aswaja sudah. Kalau pasiran tuh Pak ya. Nah, ini kaitan dengan nahwu nih, ahli nahin. Ahli syuruna kok kembali Ustaz? mana. Kalau syurun. Kok ndak ahli syrin gitu? Sejak Wal isrun, iya. Lagi. sejak awal memang dalam keadaan fi mahallil raf'in. Sejak awal. Hukum asalnya dia. Fi mahallil raf'in. Dari awal itu apa yang pertamanya? Al-awwal biasanya kalau bilangan ordinal atau adat tertinggi. Jadi yang dimabnikan fathah itu hanya belasan. Belasan. Karena dia berpasang-pasangan. Wow. Ada Bukan Anda tuh. al-juz'ul awal. Al-hadiyata asyarata. Jadi dua bagian ini mabni al fathi. Hmm. Cuma sebagaimana zalika dan haza dia tetap ikut di mahali. Tetap rofa ada. Walaupun dia mabni tapi di mahali rofnya. Oh, i'rabnya itu I'rabnya tetap rofa. Rofa. Itu kan isim mu'rab. Jadi ya tetap isyun. Bukan yang di mahali rofnya. Ini marfu betul-betulan. Bukan bohong-bohongan, bukan. Bukan kabar-kabaran. Berarti ahli syurun ini kembali ke asal gitu Ustaz. Kalau puluhan itu rofa gitu. Pokoknya selain belasan, selain apa tarkib adat murakkabnya dia berharokat sama murab bahasanya tidak mabni. Oke. Belasan mabni dua-duanya, hadiatannya dan asyaratannya tak bisa di. Bisa. Oke. Setelah itu Tuh. hasrat kita ingin Itu. al hadiatu tak bisa, hasrat kita harus dibunuh. Al-isyruna kaunuhu ta'ala abkama wa fi ma'nahu al-kharasu bisu wa huwa diddu kauni ta'ala mutakalliman, kebalikan dari berfirman atau berbicara. Nah, sampai di situ dulu. Kayaknya ringkas-ringkas nih. Kira-kira apa hikmah dari musannif ini begitu sifat mustahil ini ringkas-ringkas saja. Enggak kayak ma'ani jelaskan gitu. Begitu maknawiyah ini diringkas. Mungkin itu maksudnya talazum ya. Ya, Udah pasti ngerti gitulah. Enggak Iya. perlu panjang-panjang kali. kecuali kitab-kitab panjang. Memang kalau kitab-kitab yang agak tipis, yang panjang itu nanti dimaknai. Terus nanti baru masuk ke maknawiyah agak panjang dikit untuk menegaskan perbedaan makni dengan maknawiyah. Setelah itu udah ringkas semua. Iya. Oh gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan lain lagi nih. Fahadhil isyruna, maka yang sifat 20 ini kulluha semuanya itu mustahilatun alaihi, adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahui anna dalila kulli wahidin minal isyrina al-wajibati, ketahui bahwa dalil setiap persatunya dari yang 20 sifat yang wajib itu yuthbituha lahu ta'ala, menetapkannya lahu bagi Allah Ta'ala, wa yunfi anhu diddaha, dan meniadakan, menafikan anhu darinya diddaha, kebalikannya. Ini terjemahannya ringkasnya mungkin otomatis yang wajib itu Betul. sifat yang wajib itu otomatis Juga dalil itu. ya dalil untuk sifat Sifat mustahil. kebalikannya. Wa adillatus sab'il ma'ani, dan dalil 7 sifat ma'ani hiya adillatus sab'il ma'nawiyati. Nah, ini udah masuk nih kepala talazum nih. Dalil 7 sifat ma'ani itu ialah dalil 7 sifat ma'nawiyah. Gimana ini maksudnya ini? Bukti bahwa Allah itu punya sifat kaunuhu qadiran apa? Ya Allah punya sifat qudrah. Bukti punya sifat qudrah apa? Jelaskan. Jadi dalil untuk membuktikan sifat qudrah itu juga dipakai untuk membuktikan kaunuhu qadiran. Jadi dalil ma'ani itu juga dalil maknawiyah. Berarti dalil ma'ani, sifat ma'ani dan maknawiyah ini satu. Ya sama. Sama gitu. Oke. Bahkan kalau di sini kudroh, iradah, ilmu, hayat, dalilnya itu satu cuman. Wujudu hadhil makhluqat. Sudah diringkas sedemikian rupa sama beliau. Itu satu paket ya. Satu paket itu. Satu paket. Irodah, ilmu, hayat. Berarti kan kalau mau disertakan juga yang maknawiyah, Maknawiyah kudroh, qadiron, iradah, muridan, ilmu, sampai aliman, mutakalliman. hayat, hayyan itu. Dalilnya satu.
wujudu hadhil makhluqat. Tapi kalau yang dimaksud ini kalimat wa adillatus sab'il ma'ani, Hiya ya hiya adillatus sab'il ma'nawiyati. dalil-dalil, kira-kira begini, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat 7 Ma'ani. ma'ani itu juga bisa digunakan dalil-dalil itu untuk membuktikan 7 sifat Manawiyah. Iya, dah, berarti kan satu dalil Ustaz. Iya, Oke. Wujudu hadil makhlukat. Fahadhi arba'una akidatan, maka ini 40 akidah yajibu lillahi ta'ala minha. Yajibu lillahi ta'ala. Yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah ta'ala. Minha isyruna. Di antara dari yang 40 itu ada 20. Wa yantafi anhu ta'ala isyruna. Dan dinafikan dari anhu ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala 20 juga. Wa isyruna dalilan ijmalian, dan 20 dalil secara ijmal, secara umum. secara global. Kullu dalilin athbata sifatan wa nafadidha. Setiap dalil, setiap dalil menetapkan suatu sifat dan menafikan kebalikannya. Gimana? Ini ringkasnya, terjemahnya gimana nih? Yang dari 40 itu kan yang wajib bagi Allah, 20 yang oke. Bahadi arba'una akidatan yajibu alaihi ta'ala minha isyruna wa yantafi anhu ta'ala isyruna. Jadi 40 akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala ini maksudnya wajib kita ketahui. 40 akidah yang wajib kita ketahui tentang Allah Ta'ala itu 20 diantaranya itu wajib bagi Allah Ta'ala, sementara 20 yang lain itu kita nafikan. mustahil itu tadi. Mustahil. Jadi ketika dikatakan kita wajib mengetahui, katakanlah 50 akidah secara umum. Jangan dikira yang 20 sifat mustahil ini ada pada Allah. Itu sejak awal pembahasan sifat mustahil sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi Allah memiliki sifat mustahil. Itu kan aneh kalimat barusan. Jadi Allah punya sifat wajib, punya sifat mustahil, punya sifat jaiz. Kok punya sifat mustahil? Mustahil ini kan dinafikan. Kan begitu. Jadi bahasa punya sifat mustahil ini agak aneh. Yang dimaksud mustahil itu bukan dimiliki oleh Allah, Tetapi dinegasikan, tapi dinegasikan atau dinafikan dari Allah. ditiadakan. Bukan berarti ketika kita membahas 20 sifat yang mustahil, 20 sifat mustahil itu ada pada Allah, bukan. Tapi sebagai gambaran bahwa hal tersebut tidak dimiliki oleh Allah dan menjadi lawan dari 20 sifat wajibnya. Iyalah, Oke. kan 40. Kan tetap judulnya 50 akidah 50. Ya maksudnya 50 akidah Kan yang 20. wajib diketahui gitu ya. Yang wajib diketahui. 40-nya ini tentang 41-nya tentang ketuhanan kan. 40 dah dulu ini sesuai dengan teks. 40 yang wajib. Dia bagi dua. Ini ketika disebut 40 ini yang wajib diketahui. Bukan yang ada pada Allah. Kalau wajib diketahui kan kita mengetahui yang wajib, yang mustahil. Kalau dibilang ada yang ada pada Allah, berarti mustahil ada pada Allah juga. Tidak. Nah, begitu jadinya kan. Berarti Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat mustahil kan gitu. Iya. Berarti kan Biasanya. yang ada pada Allah itu adalah yang wajib. Sementara yang tiada padanya adalah yang mustahil. Jadi mafhumnya kan begitu. Cuman yang menarik itu setelahnya. Wa isruna dalilan ijmalian. Sudah dijelaskan sepanjang itu, ternyata itu adalah dalil yang umum. Sudah dijemali ya. Dalil ijmali itu. Kullu dalilin athbata sifatan wa nafadiddaha. Bahwa semua itu adalah dalil yang umum bagi untuk menetapkan masing-masing dari sifat Allah itu dan menegasikan atau menafikan sifat kebalikannya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Fudholi ini rahimahullah adalah dalil umum, tidak ada yang terperinci, masih ijmali. Artinya dalil yang beliau sertakan di sini itu dalil yang harus diketahui oleh kullu mukallafin. Harus diketahui. Karena kan sebagaimana ini salah satu pendapat itu bahwa setiap mukallaf itu wajib mengetahui dalil yang ijmali saja.
itu wajib ain. Nanti yang mengetahui dalil terperinci itu wajib kifayah. Oh iya iya. Nah, Itu nanti ada di belakang Ustaz. Makanya dikasih judul kifayatul awam. Cukup untuk orang-orang awam. Jadi kita bacanya sampai di situ aja Ustaz. Iya iya. Soalnya pembahasan berikutnya ini agak berat, agak mikir. Agak menyeramkan. Dan jamnya pun udah nyampe ini. Udah nyampe. 11. 1 jam. Udah 1 jam. Jadi kiranya kita sudahi dulu karena ini udah bagi perokok ini udah mau merokok kita sudahi dulu. Yang tidak merokok sih biasa gitu kan. Karena termasuk tadi perintah dari gurunya itu saya setuju saat kita waktu ngaji tidak usah merokok dulu saat. Kita duduk dulu. Waduh. Baru kita nanti merokok. Ya, kalau atau mau dimasukkan juga nih kalau habis tutup nih. Tidak usah lah ya. Tidak usah ya. Kita baca kafaratul masjid, majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.